Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan campuran bersama Kak Vivi Oktavianti dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menggolongkan materi berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelumnya, apakah adik-adik mengetahui bahwa contoh objek-objek di samping disebut juga dengan materi? Ya, seluruh objek yang ada di bumi ini disebut juga dengan materi. Materi dapat diartikan sebagai objek yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Dan penyusun terkecil dari materi disebut dengan partikel. Jadi, objek-objek di samping tersusun dari partikel-partikel. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga berupa zat gas. Nah, coba perhatikan partikel-partikel penyusun dari zat-zat di samping. Apakah perbedaannya? Ya, pada zat gas partikelnya sangat rapat dan hampir tidak bergerak. Sedangkan pada zat cair partikelnya sedikit renggang dan sedikit bergerak. Kemudian, pada zat gas partikelnya berjauhan dan bergerak sangat bebas. Adik-adik, coba perhatikan diagram di samping. Berdasarkan struktur dan penyusunnya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Contoh dari zat tunggal yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan pada campuran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, meskipun unsur dan senyawa ini termasuk zat tunggal, tetapi dua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda loh ya. Baik adik-adik, daripada semakin penasaran, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan dunia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Gabungan 2 unsur atau lebih dapat disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan menjadi zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O dengan rumus kimia H2O. Nah, melalui reaksi kimia pula lah air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur hidrogen dan unsur oksigen. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau berasal dari proses fotosintesis. Senyawa ini tersusun atas unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Akibat unsur pembentukannya berupa karbon, senyawa organik mudah terbakar. Contoh senyawa organik adalah gula, urea, dan alkohol. Sementara senyawa anorganik merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya mineral yang ada di bumi.
Senyawa ini memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat yang cenderung mudah larut dalam air dan sulit terbakar. Contoh dari senyawa anorganik adalah air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lainnya. Nah, sampai di sini adik-adik sudah tahu kan apa bedanya unsur dengan senyawa? Selain dua istilah tersebut yang telah dijelaskan, kita ada satu lagi istilah kimia yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu campuran. Apa sih campuran itu? Yuk kita cari jawabannya berikut ini. Misalkan adik-adik akan menggabungkan dua zat yang berbeda. Contohnya air dan garam. Air dan garam jika digabungkan akan menghasilkan air garam. Nah, air garam ini yang dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran berarti gabungan antara dua zat atau lebih yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini dapat berupa senyawa dengan senyawa dan unsur dengan senyawa. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifatnya masing-masing. Campuran digolongkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terjadi apabila materi dari penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lain. Namun, sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Sementara itu, campuran heterogen dapat terjadi apabila seluruh materi campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah campuran air dan minyak. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran? Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur terdiri atas molekul-molekul yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari unsur-unsur. Kemudian, campuran dapat terbentuk dari gabungan antara unsur dan senyawa atau senyawa dengan senyawa. Sekarang coba perhatikan objek apa saja yang berada di sekeliling kalian. Coba kelompokkan objek-objek tersebut apakah termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.